Prediksi beberapa sekte tentang akhir zaman versus yang dikatakan Alkitab. Tidak peduli dari generasi manapun, akhir zaman adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Sebagian orang merasa takut membahasnya, tetapi tidak sedikit juga yang masih berusaha memecahkan misteri tentang akhir zaman. Dalam Markus 13 ayat 32, Yesus menjawab salah satu pertanyaan tentang akhir zaman dari muridnya. Katanya, "Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Jawaban ini seolah-olah justru membuat sebagian orang semakin penasaran hingga berusaha membuat ramalan tentang akhir zaman. Berikut adalah beberapa orang yang mencoba meramalkan tentang akhir zaman. Yang pertama, Dr. Charles Lauget dan persekutuan kecilnya bernama Seeker. Mereka percaya bahwa alien dari planet Clarion telah mengirimkan pesan bahwa banjir besar akan segera menghancurkan bumi. Charles dan anggota Seeker berhenti dari pekerjaan dan menjual barang-barang mereka untuk mengantisipasi kiamat. Mereka berkumpul pada malam Natal 1955, menyanyikan lagu-lagu Natal sambil menunggu untuk diselamatkan oleh para alien. Keesokan pagi saat Natal tiba, Charles dan kelompoknya tidak mengalami apa-apa. Yang kedua, Hong Min Cheng mengaku telah mendapatkan wahyu dari Tuhan yang mengatakan bahwa ia perlu mengabdikan hidupnya pada agama. Ia kemudian percaya bahwa Amerika Utara merupakan tanah murni Allah dan bahwa hanya Amerika lah yang menjadi daerah aman ketika terjadi saat akhir zaman. Ia bersama dengan para pengikutnya meninggalkan Taiwan menuju Garland di negara bagian Texas. Sebagian besar menetap di sana, tapi Chen sendiri mencari-cari Al-Masih di Vancouver, Kanada. Kristus versi Kanada yang ditengarai sebagai seorang pria berusia 28 tahun dan mirip dengan Abraham Lincoln. Ia tidak menemukan seorang pun seperti itu. Pada September 1997, Chen percaya bahwa Tuhan akan datang menggunakan pesawat ruang angkasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak hadir, dan akhirnya dia mengajarkan bahwa kiamat akan tiba dalam bentuk perang nuklir pada 1999, tapi itu pun tidak terjadi. Yang ketiga, Harold Camping, seorang pengkhotbah radio dan televisi. Dia meramalkan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2011. Harold mengatakan bahwa hanya 3% dari populasi yang akan bertahan hidup dan Tuhan akan membawa mereka terangkat ke surga. Family Radio, jaringan radio Kristen yang menjadi tuan rumah acara Harold, menghabiskan 100 juta dolar AS untuk menyebarluaskan pesannya. Tapi ketika 21 Mei 2011 tiba dan tidak terjadi apa-apa, Harold mengatakan bahwa pengangkatan adalah hari penghakiman yang tidak terlihat. Itulah prediksi akhir zaman dari beberapa pemimpin sekte. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu sebagai kitab profetik menjelaskan dengan rinci tentang akhir zaman. Tapi sebelumnya Yesus sudah pernah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman pada murid-muridnya di Matius 24 ayat 1-14. Dan tanda-tanda itu adalah yang pertama, guru palsu dan Kristus palsu. Banyak orang akan mengaku sebagai Kristus dan menipu manusia. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ketika Kristus datang kembali, setiap mata akan melihat dia. Peristiwa itu akan berlangsung seketika dan bersamaan. Yang kedua, perang dan ancaman perang. Ada banyak perang yang akan terjadi lebih daripada yang pernah kita saksikan sebelumnya. Keadaan itu akan membuat banyak negara sulit menjaga perdamaian dan meraih kesepakatan bersama. Yang ketiga, kelaparan dan gempa bumi. Kelaparan akan meluas menyusul perang yang terjadi di mana-mana.
peningkatan bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, dan dampak-dampak lain dari kesalahan tata kelola alam. Yang keempat, penganiayaan dan kebencian pada umat Kristen. Beberapa orang akan kehilangan nyawa karena mereka mengasihi dan melayani Yesus. Kebencian melawan gereja akan meningkat dan akan makin terbuka di setiap ruang kehidupan masyarakat. Yang kelima, banyak orang akan meninggalkan imannya. Banyak orang yang percaya tidak akan tahan terhadap penolakan dan kebencian yang menyerang mereka. Maka dari itu mereka akan lebih condong untuk mengikuti doktrin yang sudah diterima oleh masyarakat luas. Yang keenam, pengkhianatan dan kebencian. Banyak orang akan rela melepaskan kesetiaan dan mereka akan mencari keamanan dan kesejahteraan sendiri. Bahkan mereka merasa tidak masalah untuk mengkhianati orang-orang terdekatnya. Kebencian akan menjadi sesuatu yang makin nyata. Yang ketujuh, nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Bermacam doktrin akan muncul dan menarik perhatian banyak orang sehingga mereka akan menerima dan mengikutinya walaupun itu salah. Yang kedelapan, kejahatan semakin besar. Tindakan-tindakan jahat dan tidak adil akan tersebar di mana-mana. Tidak ada keraguan dan penyesalan bagi sebagian orang jika perbuatan mereka merugikan sesama. Yang kesembilan, hampir tidak ada kasih. Hati akan mengeras, kasih serta hasrat untuk menolong atau peduli sesama akan semakin berkurang. Yang kesepuluh, penyebaran Injil ke seluruh dunia. Injil akan diajarkan di seluruh penjuru bumi. Kabar baik Injil akan diajarkan pada semua kelompok etnis di seluruh bumi, dan setelah itu akhir zaman terjadi. Jadi bagaimana menurut Anda tentang akhir zaman? Apakah akhir zaman benar-benar akan terjadi atau hanya sekedar mitos?